Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sanwasil bi'idznillah ta'ala fi qiraati kitab Ahkamil Miyah fil kitab wa sunnah min ta'lif Syekh Al-Fadhil Abu Yahya Zakaria bin Syu'aib Al-Adani hafizahullah ta'ala. Baik. Kita masuk pada permasalahan madzahibul ulama fi asaril hayawanat wa fadliha. Pendapat-pendapat para ulama tentang hukum jilatan hewan dan sisa dari minum atau makannya. Ya. Asar telah kita sebutkan jamak dari su'run. Jamak dari sur'. Yaitu sisa dari jilatan ya, minuman ataupun makanan hewan. Nah, wa fi hadzal bab masailun. Kata beliau, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Ahaduha, yang pertama, hukmu asari ma yu'kalu lahmuh. Hukum jilatan hewan yang dagingnya dimakan, yakni dagingnya halal dimakan. Ini apa hukumnya? Seperti kambing, ya, sapi atau yang semisalnya dari hewan-hewan halal dagingnya. Nah, ini apa hukum dari jilatannya, dari bekas jilatannya? Taib. Kemudian yang kedua, hukmu asaril hirrah. Hukum dari jilatan hirrah, kucing. Ya. Kemudian yang ketiga, hukmu asari siba' wa nahwiha. Hukum dari jilatan siba', hewan buas dan yang semisalnya. Yang keempat, hukmu asaril kilab. Hukum jilatan anjing. Ya, hukum dari jilatan anjing. Dan yang terakhir, hukmu asaril hamir. Hukum jilatan keledai. Hukum jilatan keledai. Nah, maka akan dibahas satu persatu di sini. Yang pertama, al-mas'alatul ula, terkait hukum jilatan ataupun bekas minum atau makan hewan yang dagingnya dimakan. Ini hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Nah, ini apa hukum dari bekas jilatannya? Maka disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah taala di sini, beliau menukil dari Ibnul Munzir rahimahullah fi Kitabil Isyraf. Kata beliau rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi ala anna su'ra ma yu'kalu lahmu tahirun. Para ulama telah bersepakat bahwa ya, jilatan hewan, ya, sekali lagi su'run ini sengaja Anda terjemahkan jilatan karena yang paling mudah, ya. Wa illa maka su'run tadi telah kita sebutkan maknanya bekas minumnya, ya, yang disentuh oleh mulut atau ujung lidahnya ataupun bekas makannya. Ya, tapi sengaja Anda terjemahkan jilatan. Baik, maka ajma'a ahlul ilmi ala anna su'ra ma yu'kalu lahmuhu tahirun yajuzu syurbuhu wa tatahhuri bihi. Para ahlul ilmi telah bersepakat bahwasanya jilatan hewan yang dagingnya halal untuk dimakan tahirun. Maka itu suci. Ya, suci dan mensucikan. Yajuzu syurbuhu wa tatahhuri bihi. Boleh untuk diminum
Demikian pula boleh untuk seorang bersuci dengannya. Halal, enggak masalah. Ya. Misalnya ada tempat minum kita, wadah minum kita dijilat oleh kambing misalnya. Maka bekas jilatan tersebut tetap halal untuk diminum dan halal untuk dijadikan bersuci. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir dan menganggap itu najis sehingga dibuanglah. Nah, kalau memang seorang tidak merasa jijik, ya, telah kita sebutkan bahwa permasalahan jijik ini permasalahan perasaan. Ya, kita berbicara permasalahan secara ilmiah, maka boleh. Ya, bekas minuman kambing ataupun sapi ataupun hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan, boleh untuk kita minum dan boleh untuk bersuci dengannya. Dan ini ijma para ulama. Ya, kesepakatan para ulama, la khilafa fih, tidak ada khilaf di dalamnya. Baik, kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua tentang hukum, ya, su'rul hirrah, jilatan kucing. Maka di sini ikhtalafal ulama fi su'ril hirrah ala arba'ati aqwal. Terkait hukum bekas jilatan kucing, maka para ulama di sini, ya, berselisih dengan 4 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, anna su'ral hirrah tahirun. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya bekas jilatan kucing itu tahir, suci dan mensucikan. Wa hada qaulu jumhuril ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Daliluhum, dalil mereka adalah hadis Abu Qatadah, ya, hadis Abi Qatadah yang telah kita sebutkan pada awal-awal penyebutan bab ini, ya, innaha laysat binajas innama hiya minat tawafina alaikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang kucing, ya, kata beliau, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innaha laysat binajas, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, hanya saja kucing itu adalah hewan yang senantiasa berkeliling di tempat tinggal kalian. Karena memang kucing ma'ruf di tengah-tengah kita, hewan yang sangat mudah untuk kita temui. Ya, tanpa kita cari pun kucing itu bisa datang dengan sendiri. Ya. Nah, ini kucing yang senantiasa berkeliling di tempat tinggal manusia. Nah, dan hadis Abu Qatadah ini adalah hadis yang hasan dengan syawahidnya. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan yukrahu su'riha, makruh bekas jilatannya. Yani hukum bekas jilatannya adalah makruh. Wa hadza qaulu Abi Hanifah wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Ibnu Abi Laila wa ruya an Ibnu Umar. Ini pendapat Abu Hanifah, demikian pula Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan pendapat Al-Imam Ibnu Abi Laila, dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini pendapat kedua. Daliluhum, dalil yang dijadikan sandaran pendapat kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang menyebutkan di dalamnya idza walagat al-hirrah fil ina'i faghsiluhu marratan wahidah. Apabila kucing menjilat bejana, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 1 kali. Nah, telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang terdapat cacat di dalamnya, sehingga dalil yang dijadikan landasan untuk pendapat kedua ini adalah dalil yang tidak kuat. Baik, kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, idza kana al-ma'u qalilan fasyuribat fayukrahu
Apabila jumlah air tersebut sedikit kemudian diminum, ya, diminum oleh kucing, maka makruh. Amma idza kana katsiran fala. Adapun kalau jumlah airnya itu banyak kemudian dijilat oleh kucing, maka tidak najis. Ya, atau tidak makruh. Wa hadza qaulu Syafi'i. Ini pendapat dari Al-Imam Syafi'i, ya. Li'annahu yara annaha minas siba' fatanajjasul qalilu dunal katsir li haditsil qullatain. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i karena Al-Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwasannya as-siba' hewan buas itu adalah najis. Ya. Hewan buas itu najis apabila sedikit air yang dijilatnya. Adapun apabila airnya banyak, maka jilatannya tidak najis. Karena Al-Imam Syafi'i beliau bersandarkan dengan hadis qullatain. Ya, hadis 2 qullah. Nah, sehingga pendapat Imam Syafi'i ini itu masuk kepada bab-bab yang lainnya. Nah, bab air mustakmal, bab air yang dijilat oleh hewan dan yang lainnya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, al-qaulur rabi an-nasu'raha najasun wa hadha qaulul qadhi wa ibnu Aqil minal Hanabilah wa Tha'ifah. Bahwasannya bekas jilatan kucing itu najis. Ini pendapat keempat. Dan ini pendapat al-qadhi, ya. Demikian pula pendapat Ibnu Aqil, ya, Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali wa ta'ifah, dan sekelompok dari ahlul ilmi. Qalu, mereka mengatakan innaha najasah, sesungguhnya kucing itu najis. Wa hiya min jumlatis siba', dan kucing tersebut, ya, menurut pendapat keempat ini mereka menganggap kucing termasuk dari sekelompok siba', hewan buas, ya, yang memiliki taring. Wa ta'kulun najasat, dan kucing tersebut dia juga memakan najis. Sehingga dianggap kucing adalah hewan yang najis. Ini pendapat yang keempat. Kemudian yang dari 4 pendapat ini, ar-rajih, kata beliau, pendapat yang kuat, madzhaba ilaihil jumhur. Yang rajih adalah pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama li hadithi Abi Qatadah fahuwa nassun fi mahalli niza' wajib al-akhdhu bihi. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, yang Rasulullah mengatakan innaha laisat binajas, sesungguhnya kucing itu tidak najis, ya. Fahuwa nassun fi mahalli niza', dan hadis Abu Qatadah tersebut ini adalah nas, dalil untuk memutuskan perselisihan. Kalau sudah ada dalil yang sahih selesai, ya, maka khilaf yang ada dikembalikan kepada dalil. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi setiap ada perselisihan dalam permasalahan apapun, terkhusus juga masalah fikih seperti ini, ya dikembalikannya kepada dalil yang sahih, ya, dalil yang paling kuat. Nah, wajibal akhdhu bihi, dan wajib untuk berpegang dengannya, berpegang dengan dalil tersebut. Wa amma hadis wulughil hirrah, adapun hadis jilatan kucing, faqad qala an-Nawawi, maka Al-Imam Nawawi beliau mengatakan laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Abu Hurairah yang menyebutkan perintah untuk mencuci jilatan kucing sebanyak sekali, itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa mudraj minal hadis. Bahkan itu merupakan hadis yang mudraj. Ya, hadis yang mudraj. Nah, ini sekarang murojaah. Anak TD ini. Nah, mana TD? Yusuf, mana Yusuf? Atau Fajar. Apa itu hadis mudraj?
bil makna labas. Kenapa? Nah, lafaz yang ditambah oleh seorang perawi tanpa dijelaskan, yaitu secara makna. Ya. Jadi disebutkan atau dikatakan hadis itu mudraj adalah suatu riwayat hadis kemudian ditambah oleh ucapan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tanpa adanya keterangan kalau itu adalah ucapan rawinya. Yang dikira itu adalah rangkaian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athari sujud." Ya, atau min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, ghurran muhajjalin. Ya, dalam keadaan ada pancaran cahaya, min athari sujud, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Nah, ini sampai sini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahan, faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memanjangkan gurrohnya, maka hendaknya dia melakukannya. Nah, ini bukan ucapan Nabi, ini ucapan Abu Hurairah. Tapi banyak yang mengira ini ucapan Abu Hurairah karena tidak ada keterangan di situ. Seperti satu rangkaian yang digabungkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudraj. Nah, maka kata beliau di sini, kata Imam Nawawi rahimahullah, bal huwa mudrajun minal hadis. Bahkan itu hadis yang mudraj min kalami Abu Hurairah. Termasuk dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mauqufan alaih. Yang itu mauquf, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kadza qala al-huffaz. Demikianlah yang disebutkan oleh para al-huffaz. Ini hufadzul hadis. Naam. Wa qad taqaddam takhrijuhu fi awalil bab, dan telah kita lewati takhrij dari hadis ini pada awal bab. Nah, jadi untuk hukum jilatan kucing yang sahih, yang rajih adalah tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Nah. Baik, ijlisu. Kemudian yang berikutnya al-mas'alatu tsalisah, permasalahan yang ketiga, ya, tentang hukum su'rus siba'. Hukum dari jilatan hewan buas. Ikhtalafal ulama fi su'ris siba' wa nahwiha ala arba'ati aqwal. Terkait hukum jilatan hewan buas, para ulama berbeda pendapat, ya, terjadi ikhtilaf menjadi 4 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yajuzul wudu'i bima fuddilatis siba' wa hiya laysat binajasah. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan untuk berwudu dengan yang tersisa dari jilatan hewan buas dan itu bukan najis. Wa hada qaulu ruwiya an Amr bin Al-As wa Umar wa Abi Hurairah wa ta'ifatun minal fuqaha. Wa huwa min madhhabi Malik wa Ahmad fi riwayah. Pendapat pertama ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan sekelompok para fuqaha, dan ini merupakan mazhab al-Imam Malik, al-Imam Ahmad di dalam satu riwayat. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa sisa dari atau bekas jilatan hewan buas itu boleh digunakan untuk berwudu dan tidak najis. Dalil mereka al-aslu wa huwa biqa'u ma huwa alaih. Dalil mereka adalah hukum asal sesuatu itu adalah tetap di atas keadaan asalnya. Ya. Illa an ya'tiya dalilun wala dalilu sarih wala dalil sarihin fil mas'alah. Kecuali ada dalil
yang memindahkan hukum tersebut, ya, yang memindahkan hukum tersebut dari hukum asalnya, seperti air, hukum asalnya suci. Ketika kita memvonis air itu keluar dari hukum asalnya yaitu suci, kita harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Air itu menjadi tidak suci, harus ada dalil. Dalil yang sahih, dalil yang sharih, ya, yang jelas. Nah, maka ini dasar mereka. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan permasalahan ini. Yang menyebutkan bahwa jilatan hewan buas itu najis. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yajuzul wudu bi jami'i asari siba' illal kalb. Pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan untuk berwudu, ya, dengan seluruh bekas jilatan hewan buas illal kalbu, kecuali anjing. Jadi dikecualikan anjing. Wal khinzir, demikian pula dikecualikan babi. Wa hadza qaulu Syafi'i wa 'allala bi annaha najasan, bi annahuma najasan. Ini pendapat Imam Syafi'i, dan beliau, ya, menyebutkan illah bahwa anjing dan babi tersebut keduanya adalah hewan yang najis. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, yukrahul wudu biha wa hadza qaulu Abi Hanifah wa Ta'ifah. Pendapat ketiga mengatakan makruh untuk berwudu dengan sisa jilatan hewan buas, dan ini pendapat Abu Hanifah dan sekelompok para ulama. Ya, pendapat ketiga berpendapat makruh. Pendapat yang keempat, la yajuzul wudu'u biha li'anna asaraha kulluha najasah. Pendapat yang keempat menyatakan tidak diperbolehkan untuk berwudu dengannya, dengan bekas jilatan hewan buas, dikarenakan sisa jilatannya itu semuanya najis. Wa hadza qaulu Ahmad fi riwayah wa ta'ifatun min ahli ilm. Ini pendapat Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan ini pendapat kelompok dari kalangan ahlul ilmi. Daliluhum, dalil mereka, hadis Abu Sa'id fi bi'ri bidha'ah wa haditsil qillatain. Hadis yang dijadikan sandaran mereka adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang bi'run bidha'ah, sumur, ya, yang dijadikan tempat untuk membuang sampah-sampah, ya, bi'rul bidha'ah. Wa haditsul qullatain, demikian pula hadis qullatain, ya, hadis qullatain. Nah, kemudian mana yang rajih dari empat pendapat ini? Kata beliau hafizahullahu taala, ar-rajih huwa ma dhahaba ilaihi ashabul qaulil awal. Yang rajih, pendapat yang kuat terkait hukum bekas jilatan hewan buas adalah pendapat yang pertama. Ini berdasarkan beberapa alasan, ya, berdasarkan beberapa alasan. Ahaduha, yang pertama, la yujadu dalilun sharihun fil mas'alati yadullu ala najasati asari siba'. Tidak didapatkan dalil yang jelas fil mas'alah, dalam permasalahan ini, yadullu ala najasati asari siba', yang menunjukkan najisnya bekas jilatan hewan buas. Ini alasan yang pertama. Tidak ada dalil yang sharih yang menyebutkan bahwa hewan buas itu jilatannya najis. Saniha, alasan yang kedua, amma haditsu al-qullatain, adapun hadis qullatain wa ghairuhu fi su'al 'anil ma taridu ilaihi siba', terkait hadis qullatain dan yang selainnya dari pertanyaan tentang air yang dilewati oleh siba, oleh serigala, ya, hadis yang telah kita bacakan di awal muqaddimah pada bab ini, ya. Maka jawabannya adalah anna min jumlati siba al-kilab, bahwasanya termasuk dari siba
termasuk dari hewan buas adalah al-kilab, anjing. Wa sayati ma'ana hukmu su'riha, dan akan datang nanti penjelasannya tentang hukum jilatan anjing. Wa yahtamilu aidan anna su'lahum amma tahmilu siba' min najasati fi famiha. Dan dimungkinkan pula bahwa pertanyaan mereka, pertanyaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertanya tentang adanya telaga yang di situ sering didatangi hewan buas dan hewan buas minum dari situ, ya, maka hadis itu bisa dibawa pemahamannya bahwa siba yang dimaksud adalah siba yang mulutnya itu terdapat najis, hewan buas yang memang mulutnya ada najisnya, ya mungkin dia habis memakan najis, memakan bangkai atau yang semisalnya. Min aklil maitat, ya, mungkin karena memakan bangkai, summa tulighu fil ma, kemudian dia menjilat air. Wa yakunu masiruhu ila tanjis, sehingga apa? Dia menjadikan airnya menjadi najis. Wallahu a'lam. Nah, ini jawaban untuk hadis kullatain dan hadis siba yang meminum dari air telaga. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Munzir rahimahullah, kata beliau, sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit anin Nabillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil hirrah, telah sahih, ya, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjelaskan tentang hirrah, tentang hukum kucing, kata beliau, laisat binajas. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing adalah hewan yang senantiasa berkeliling di sekitar kalian, ya, wat tawafat. Demikian pula kucing-kucing perempuan, ya, senantiasa berkeliling di sekitar kalian. Nah, fa hukmu asarid dawab allati la tu'kal luhumuha hukmu su'ril har, atau hukmu su'ril hir. Maka hukum dari hewan melata yang tidak dimakan dagingnya itu sama hukumnya seperti hukum kucing, ya. Nah, hukum hewan melata yang dagingnya tidak dimakan, yakni dagingnya tidak halal untuk dimakan, ya, maka hukumnya disamakan dengan hukum kucing. Misalnya air bekas jilatan biawak, ya, atau air bekas jilatan ular, ya, atau yang semisalnya dari hewan-hewan melata, maka hukumnya disamakan dengan hukum kucing, ya, dia tidak najis. Ala anna kulla ma'in ala taharah, yang mana setiap air itu keadaannya adalah suci. Illa ma ajma'a ahlul ilmi alaihi annahu najas, kecuali yang telah disepakati oleh para ulama bahwa itu najis. Au yadullu alaihi kitabu au sunnah, atau yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Nah, maka ini terkait permasalahan yang kedua, hukum bekas jilatan siba, hewan buas, ya, hukumnya adalah suci, ya, hukumnya adalah tahir mutahhir. Nah, kemudian yang berikutnya, permasalahan yang keempat terkait hukum jilatan anjing, yakni bekas jilatan anjing. Nah, kata beliau, ikhtalafal ulama fi hukmi su'ril kalbi ala salasatin aqwal, ala salasati aqwal. Para ulama berselisih pendapat terkait hukum bekas jilatan anjing, ya, berdasarkan 3 pendapat. Al-qaulul awwal, al-ma alladhi walagha fihi al-kalbu tahirun mutahhir yajuzul wudu'i bihi. Wa hadha qaulu Zuhri wa Malik wa Daud wal Auza'i wa ikhtarahu Ibnul Munzir rahimahumullah. Pendapat pertama mengatakan bahwa air yang dijilat oleh anjing itu suci dan mensucikan.
boleh untuk seorang berwudu dengannya. Ini pendapat Al-Imam Az-Zuhri, demikian pula Al-Imam Malik, demikian pula pendapat Daud Al-Zahiri, demikian pula pendapat Al-Imam Al-Auza'i, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Hafidh Ibnul Munzir rahimahullah. Ya. Al-Hafidh Ibnul Munzir adalah seorang Al-Hafidh Al-Kabir, seorang hafidh besar. Beliau memiliki kitab yang sangat luas, yaitu kitab Al-Awsat. Judulnya kitab Al-Awsat. Kitab yang mengumpulkan permasalahan khilaf-khilaf di kalangan para ulama. Ya. Nah, demikian pula beliau memiliki kitab Al-Ijma', ya, Al-Hafidh Ibnul Munzir rahimahullah. Dan beliau memilih pendapat ini bahwa bekas jilatan anjing tidak najis. Adillatuhum, dalil yang dijadikan landasan pendapat pertama, laisa hunaka ma yadullu ala najasatil ma'. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan najisnya air yang dijilat anjing. Tidak ada. Ya. Nah, karena apa? Karena perintah untuk mencuci atau membasuh bejana yang dijilat oleh anjing ini hanya perintah ta'abbudiyah yang tidak menunjukkan najisnya air tersebut. Menurut pendapat pertama, ya, menurut pendapat pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua, yatawaddau bil ma' alladhi walagha fihi al-kalbu thumma yatayammamu ba'dahu. Wa hadha qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnul Majishun wa Muhammad bin Maslamah wa ruya an Abdah bin Abi Lubabah. Pendapat kedua mengatakan boleh untuk berwudu dengan air bekas jilatan anjing tersebut. Ya. Kemudian dia bertayamum setelahnya. Jadi 2 kali. Boleh berwudu dengan air tersebut, kemudian ditambah tayamum. Jadi kerja 2 kali, ya. Nah, sudah berwudu, tayamum. Wa hadza qaulu Sufyan, ini pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula pendapat Ibnul Majishun, ya, Al-Imam Ibnul Majishun. Ini satu generasi dengan Imam Malik rahimahullah, Ibnul Majishun. Wa Muhammad bin Maslamah, demikian pula Muhammad bin Maslamah, wa ruya an Abdah bin Abi Lubabah, dan pendapat ini diriwayatkan dari Abdah bin Abi Lubabah. Daliluhum, dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayammum. Al-ayah. Nah, wa qalu hadza ma', kata mereka pendapat kedua, ini masuk ke dalam istilah air, artinya air bekas jilatan anjing tersebut masih termasuk air, ya. Wa fin nafsi minhu syai', ya, dalam satu keadaan air tersebut ada sesuatu di dalamnya. Ini air yang meragukan. Dia air tapi ada sesuatu keraguan di dalamnya karena bekas jilatan anjing. Yang seorang tidak tenang untuk berwudu dengannya. Yatawaddau bihi wa yatayammam. Sehingga seorang berwudu dengan air tersebut tidak mengapa, tapi setelahnya dia tayamum. Jadi berwudu plus tayamum. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, annal ma'a najasun bihiraq. Wa hadha qaulu Syafi'i wa Abu Ubaid wa Abi Tsaur wa ashabir ra'i. Bahwasanya air tersebut najis dan dibuang, ditumpahkan. Ya. Annal ma'a najasun yuhraq. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Abu Ubaid, demikian pula pendapat Abu Tsaur dan ashabur ra'i. Yaitu pendapat pengikut ashabur ra'i. Nah, dari kalangan Al-Hanafiyah. Daliluhum ziyadatul lafzah fal yariquhu. Yaitu tambahan lafaz fal yariquhu, hendaknya membuang airnya. Ya, pada hadis Abu Hurairah yang telah kita bacakan di awal bab ini, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbu an yaghsiluhu sab'a marrat ulahunna biturab. Ya. Sucinya bejana salah seorang kalian apabila dijilat anjing di dalamnya, untuk dia membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan campuran atau dengan tanah.
Nah, dalam riwayat lain ada tambahan falyuriquhu. Hendaknya dia membuang airnya. Ini dalil yang dijadikan landasan pendapat yang ketiga. Baik. Kemudian yang rajih dari tiga pendapat ini terkait jilatan anjing, kata Syekh rahimahullah hafizahullah taala, ar-rajihu fima yadhhar wa huwa al-qaulu binajasatil ma. Pendapat yang rajih, ya, yang tampak dari pendapat yang ada adalah pendapat yang menyatakan bahwa air tersebut najis. Ini pendapat yang rajih, bahwa air jilatan anjing tersebut najis. Nah, ahaduha, alasan yang pertama, min lazimi ghaslil ina wa iraqati ma fihi min ma'i wa nahwih, yaitu kelaziman dari membasuh bejana. Rasul memerintahkan kita untuk membasuh bejana yang dijilat anjing, ya kan? Nah, otomatis kalau kita membasuh bejananya, otomatis airnya dibuang. Nggak mungkin bejananya dibasuh, airnya nggak dibuang. Ini kelazimannya seperti itu. Nah, yang kedua, alasan kedua, at-taghlidul warid fi mas'alatil ghusl. Perintah yang keras tentang masalah basuhan, ya, tentang permasalahan basuhan. Nah, ini alasan kedua. Disebutkan oleh Abu Ubaid rahimahullah, hadal qaul alladzi akhtaruhu. Pendapat ini adalah pendapat yang aku pilih. Annahu idza najasal ina fal ma' najas. Bahwa apabila bejana itu najis, otomatis airnya najis. Li'annal wulu innama huwa fadlu ma fil ina minha. Karena, ya, yang dijilat oleh anjing tersebut adalah kelebihan dari apa yang ada di dalam bejana, yaitu airnya. Ya. Fa kaifa yatakhatta ilaih, bagaimana bisa melewatinya, yaitu maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk membasuh bejana. Nah, air adalah sesuatu tambahan dari bejana tersebut. Nah, bagaimana kok bejananya yang disuruh untuk membasuh sementara airnya tetap suci? Ya. Wa yada'ul ma', ya, dan airnya dibiarkan, hada ma la wajhu lahu indana. Ini sesuatu yang tidak ada sisi, apa istilahnya, tidak masuk akal istilahnya, ya. Sesuatu yang tidak bisa difahami di sisi kita. Ya, kalau perintah untuk membasuh bejana tapi airnya suci. Nah, ini sesuatu yang sulit nyambung. Kata Abu Ubaid rahimahullahu taala. Baik. Nah, mungkin sedikit kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Maka itu tadi terkait hukum jilatan anjing, bahwa yang rajih, kata Syekh Fidhullah, bekas jilatan anjing tersebut itu najis. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak najis juga pendapat yang kuat. Wallahu alam, ya. Pendapat yang menyatakan enggak najis juga pendapat yang kuat. Tapi sebagai bentuk ihtiyaton, kehati-hatian, ya, kita ambil saja pendapat yang menyatakan najis. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Wallahu alam. Kemudian permasalahan yang terakhir, yang kelima, tentang hukum bekas jilatan keledai. Ini ada tiga pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, su'rul himar tahir. Bekas jilatan keledai itu suci. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini pendapat mayoritas para ulama. Dalil mereka adalah adamu wujudi dalil yadullu ala najasati su'riha. Tidak adanya dalil yang menunjukkan najisnya bekas jilatan keledai. Al-qaulu tsani, pendapat kedua, anna su'rahu mashkukun fih wa hadza qaulu Abi Hanifah. Pendapat kedua menyatakan bahwa bekas jilatan himar, keledai, itu sesuatu yang diragukan. Mashkuk. Ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, anna su'rahu makruhun, bahwa bekas jilatan keledai ini makruh. Wa hadza qaulu Ibnu Umar wa Nakhai wa Sya'bi wal Hasan wa Ibnu Sirin wal Auza'i wa Tsauri wa Ahmad wa ashabir ra'i.
bahwa jilatan keledai, bekas jilatannya ini makruh. Ini pendapat Ibnu Umar, pendapat Ibrahim An-Nakhai, Sya'bi, wal Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, demikian pula pendapat Al-Auza'i, As-Sauri, Imam Ahmad, dan para pengikut Ashabur Ra'i. Pendapat kalangan Ashabur Ra'i, mazhab Hanafi, rahimahumullahu ta'ala. Dan yang rajih dari ketiga pendapat ini terkait bekas jilatan keledai, laisa hunaka al-qaulul awal. Yang rajih adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa bekas jilatan keledai laisat bin najas, tidak najis, ya, alias tahir, suci dan mensucikan. Nah, laisa hunaka ma yadullu ala najasatihi au karahiyati taharati min su'rihi. Tidak ada dalil di sana yang menunjukkan najis ataupun makruhnya untuk bersuci dari bekas jilatan keledai tersebut. Sawa'un kana min ma'kulil lahmi aw laysa min ma'kulil lahmi. Baik keledai itu adalah keledai yang halal dagingnya atau keledai yang tidak halal dagingnya. Ya. Keledai yang tidak halal dagingnya adalah himarul ahli. Keledai tunggangan. Ya. Ini haram, tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, adapun keledai liar, ya. Nah, ini halal, keledai liar. Nah, kemudian khulasatu ma madha, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita lewati, ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada, huwa anna asarul hayawanat ghairu najasah illa ma jaa fihi dalilun. Ad-dalilu wa huwal kalbu faqat. Bahwa jilatan hewan-hewan, seluruh hewan-hewan itu jilatannya tidak najis. Ini ya kesimpulannya. Jilatan seluruh hewan-hewan itu tidak najis. Kecuali yang ada dalilnya. Dan itu hanya ada pada al-kalbu, anjing. Ya, hanya anjing saja. Walam yasih haditsun sharihun fi najasati asarihim. Nah, dan tidak sahih, ya, tidak ada hadis yang sahih yang jelas yang menyebutkan tentang najisnya bekas jilatannya. Ya. Bekas jilatan hewan-hewan tersebut. Nah, selain anjing, ya. Wa inna ma istadallu bi ba'dil adillatil ghairi sahihah. Hanya saja mereka yang mengharamkan atau menganggap najisnya jilatan hewan-hewan tersebut, mereka berdalil dengan dalil yang tidak jelas, tidak sharih. Ya, fil mas'alah wa qad tamma raddu alaiha. Dan telah disebutkan tadi bantahan dari pendapat-pendapat tersebut. Wa amal kalbu fasu'ruhul qalil alladhi fil ina laisa sharihan fi najasatihi. Kata Syekh, adapun anjing, maka jilatannya yang sedikit itu yang ada di dalam bejana itu tidak sharih. Artinya tidak jelas kalau itu najis. Artinya itu tidak najis secara jelas. Wa inna ma qulna hada min babil ahwat, kata beliau, hanya saja kami memilih pendapat yang mengharamkannya itu dalam rangka kehati-hatian. Artinya kalau kita berbicara apakah ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa bekas jilatan anjing tersebut najis, nggak ada. Ya, tidak ada. Yang ada hanya perintah untuk membasuh bejana. Ya, hanya perintah membasuh bejana. Sehingga kalau misalnya anjing tersebut menjilat baju misalnya atau menjilat anggota badan kita, apakah perlu dibasuh 7 kali? Jawabannya tidak perlu. Ya. Karena pada masa dahulu di zaman Rasulullah SAW, anjing biasa keluar masuk masjid. Ya, keluar masuk masjid. Bayangkan, tentunya dia kencing di situ. Anjing. Ini menunjukkan anjing tidak najis. Ya, ini wallahu alam pendapat yang tampak kuat bahwa anjing itu tidak najis. Nah, wa aidan dzakarat tibbiyan,
Demikian pula dijelaskan oleh kalangan kalangan kedokteran, anna fi lu'abil kilab bakterian, bahwasanya di dalam jilatan atau liur anjing tersebut itu terdapat bakteri, ya, bakterian, terdapat bakteri. Wadudatu syaritiyah, demikian pula cacing pita. Ya, ini berdasarkan penelitian. Faqad yakunu min babil qadar takazzur, dan itu mungkin ya bisa saja itu masuk babnya adalah bab takazzur, bab sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor. Aw annal ghalib ma baqiya fil ina at-tanjis, atau ya golibnya, kebanyakannya apa yang tersisa dari bekas jilatan yang ada di dalam bejana tersebut yang dijilat anjing itu najis. Wallahu taala a'lam. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi terkait anjing kata beliau, walaupun kita mengatakan hukumnya najis bekas jilatannya, tapi di sana nggak ada dalil yang benar-benar sharih, ya, yang menyatakan najisnya air bekas jilatannya. Nah, kemudian beliau di sini menukil pendapat perkataan Ibnul Qusar Al-Maliki dalam kitab Uyunul Adillah. Kata beliau, wala yajuzu tawaddu bima'il ward wa ma'i syajar, ya, wa araqid dawab wa ma'il asfur wa ma'il kirsh. Tidak diperbolehkan untuk berwudu dengan al-ma'ul ward, air al-ward ini sejenis bunga, ya, bunga mawar. Ya, enggak boleh berwudu dengan air bunga mawar. Wa ma'us syajar, demikian pula air pohon. Ya, air pepohonan. Wa araqud dawab, dan keringat hewan melata. Wa ma'ul usfur, demikian pula air usfur. Usfur ini sejenis tanaman yang bijinya itu bisa dijadikan minyak. Ya, wallahu alam. Tanaman yang seperti apa? Wa ma'ul kirsh, demikian pula air kirsh, air dari perut hewan, air yang ada dalam perut hewan atau lambungnya, ya kan, biasanya ada airnya, ya. Kata beliau, qultu taqaddama ma'ana ba'du hadhil mas'alah, telah kita lewati sebagian permasalahan ini, yakni yang dijelaskan di sini sebagiannya telah kita lewati tentang hukum air pohon, ya, air mawar dan semisalnya. Wa amma qauluhu, adapun ucapan beliau, ma'ul kirsh ay alma alladhi yakhruju min kirshil juzur, yaitu air yang keluar dari sembelihan hewan. Al-kirsh ini hewan yang gemuk, hewan yang sembelih, yang gemuk, idza naharat, apabila disembelih. Nah, fa hadzal ma dzakara ahlul ilmi annahu yajuzu syurbuhu lid-darurah. Disebutkan oleh ahlul ilmi bahwa air ini, air yang ada di perut hewan tersebut yang disembelih, boleh untuk diminum dalam keadaan darurah. Adapun wudu fayudhar, maka dilihat, ya, in taghayyar wa sara makhlutan bima fil ahsya wa kharaja an kaunihi ma la yajuzu taharatu bihi. Adapun berwudu maka dilihat keadaan air tersebut, kalau sudah bercampur dengan isi perutnya, isi lambungnya, bercampur dengan kotorannya atau yang semisalnya, ya, dan berubah keadaannya, maka tidak boleh untuk bersuci dengannya. Wa amma idza kana mazala baqin ala khilqatihi fayajuzu tatahhuri bihi. Adapun apabila air tersebut yang ada di dalam hewan tersebut itu tetap berada di atas keadaan asalnya, maka boleh digunakan untuk bersuci dengannya. Wallahu a'lamu bissawab. Maka selesai kita dari pembahasan hukum jilatan hewan. Dan insyaallah yang berikutnya masuk pada hukum tentang hukum hewan bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ini juga pembahasan yang penting untuk kita bahas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Apa hukum air yang terkena bangkai tikus? Ya, kalau berubah baunya maka najis, ya, bangkai tikus. Dan apakah sah sholat seorang yang berwudu dengan tanpa sengaja? Berwudu dengannya tanpa sengaja.
Pertanyaannya, bagaimana seorang bisa tanpa sengaja berwudu dengan air yang terkena bangkai? Tentunya air tersebut bau, ya kan? Kalau dia tidak merasakan baunya, maka hukum airnya suci, berarti airnya nggak berubah. Tapi kalau dia berwudu dalam keadaan mencium bau bangkai tersebut, nah berarti dia tidak perhatian dan sulit dipahami ya. Tidak sengaja berwudu dengan air yang terkena bangkai. Tentunya akan terasa bau, kecuali dia tidak tahu kalau itu bangkai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kucing yang makan tikus? Halal. Tikusnya boleh, kucingnya boleh makan tikus. Apakah ini sulit dibaca? Hukum tikus yang menjilat-jilat bejana, apakah najis? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa seluruh hewan, ya, jilatan hewan itu tidak najis kecuali anjing, ya. Satu lagi mungkin babi. Nah, tapi babi sangat jauh sehingga tidak dibahas. Nah, adapun tikus jilatannya seperti yang kita jelaskan tadi tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.